Selamat bertemu kembali pada pembahasan materi kita, yaitu mengenai rumus-rumus dalam segitiga. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri dan rumus-rumus dasar serta rumus-rumus identitas trigonometri. Lanjutan dari materi pembahasan kita yaitu rumus-rumus di dalam segitiga. Yang pertama adalah rumus sinus. Cara kita untuk memahami konsep ini. Ini adalah sebuah segitiga sembarang. Sebut segitiga A, B, dan C. Jika ini titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C, maka yang di depannya ini adalah sebut sisi A dan huruf A. Yang di depannya ini sebut sisi B kecil, dan yang di depan sudut C adalah sisi C kecil. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kita mengingat aturan sinus ini? Aturan sinus ini kita buat begini. A dengan sudut di depannya A per sin A sama ini dengan B per sin B sama ini dengan C per sinus C. Jadi huruf-huruf A, huruf B, huruf C besar itu mengatakan titik-titik sudut segitiga. Sementara sisi A, sisi B, dan sisi C ini kecil mengatakan sisi-sisi dari segitiga itu. Jadi seandainya kita ganti, misal ada sebuah segitiga PQR misal ya, maka yang di depannya ini adalah sisi Q. Yang di depan sudut R sebut sisi R, dan yang di depan sudut P sebut sisi P kecil. Begitu, demikian ya. Nah, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus ya. Aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi ini berlaku atau bertujuan untuk menentukan, untuk menghitung panjang sisi segitiga dan menentukan besar sudut sebuah segitiga. Misal, ini adalah sembarang segitiga ABC. Sebelumnya kita sudah tahu jika ini titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C, maka yang di depannya ini adalah sisi A kecil, yang di depannya adalah sisi B kecil, dan yang di depannya adalah sisi C kecil. Maka untuk memahami aturan kosinus ini berlaku untuk segitiga ABC. Jadi kita buat sisi A ya. A kuadrat sama ini dengan dua sisi yang mengapitnya, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali dia 2BC kosinus sudut dia, kosinus sudut A. Seandainya yang mau kita cari sisi B ya, B kuadrat sama ini dengan ini B, maka dua sisi yang mengapitnya adalah A dan C. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali dia AC kosinus sudut dia, dalam hal ini sudut B. Dengan cara yang sama, kalau kita mau menentukan sisi C sama ini dengan sisi C, berarti dua sudut apitnya A dan B. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali dia AB kosinus C. Ya, ini rumus untuk menentukan sisi sebuah segitiga. Tetapi rumus ini juga bisa kita gunakan untuk menentukan sudut-sudut segitiga A atau sudut B ataupun sudut C dengan
menjabarkan segitiga ini. Misalnya, dari A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC kosinus A. Kita cari ini 2AC kosinus A sama ini dengan 2BC ya. 2BC kosinus A sama ini dengan A B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat, atau kosinus A sama ini dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Nah, dengan cara yang sama kalau kita mau mencari sudut B, berarti kosinus B sama dengan kosinus B. Dua sudut yang mengapit berarti A dan C. A kuadrat ditambah C kuadrat kurang dia, kurang B kuadrat per 2AC. Atau yang ketiga, kosinus C sama dengan sudut C, berarti pengapitnya adalah A dan B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang dia, kurang C kuadrat per 2AB. Demikian cara kita untuk bagaimana mengingat rumus-rumus aturan sinus dan juga aturan cos. Kita akan melanjutkan penggunaan rumus ini untuk menentukan luas sebuah segitiga ya. Kita perhatikan di sini luas segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC, sebut A, B dan C ya. Inilah segitiga A, B dan juga segitiga C. Tetap inilah A, inilah B dan inilah C. Maka luas segitiga tersebut sama itu dengan setengah ya. Jika kita mau menggunakan sudut ini berarti setengah AC sin B ya. AC sin sudut B. Kalau kita mau menggunakan sudut C berarti AB setengah AB sinus C. Kalau kita mau menggunakan sudut A berarti setengah ini BC sin sudut A. Dan rumus ini berlaku ketika diketahui sisi, ada dua sisi dan satu sudut. Nah, dengan cara yang sama bisa juga kita tentukan rumus luas segitiga di sini. Berlaku juga untuk segitiga ini, dan ini berlaku apabila segitiga tersebut diketahui dua sudut dan sebuah sisi. Atau rumus yang ketiga yaitu luas segitiga sama dengan S itu adalah setengah kali A ditambah B ditambah C. Dengan ketentuan ini berlaku ketika ketiga sisi segitiga diketahui. Nah, penggunaan rumus-rumus tadi akan kita lihat pada contoh soal yang berikut. Baik, kita lanjut ke contoh yang pertama. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan AB 7, BC 5 dan AC 6. Tentukanlah nilai sinus sudut ABC. Kita jawab. Sebuah segitiga ABC. ABC ya. Lalu AB diketahui dalam hal ini berarti sisi C 7. Yang kedua BC. BC dalam hal ini sisi A. A-nya 5. Dan AC berarti sisi B sama dengan 6. Ditanya nilai sinus sudut BAC atau sudut A. Ini yang ditanya. Ya, kita jawab.
kita gunakan kosinus A. Kosinus A sama ini dengan, ini sudut yang akan kita cari, berarti yang mengapitnya B dan C. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang yang di depannya A kuadrat per 2BC. Atau cos A sama ini dengan B-nya 36 ditambah C-nya 49 dikurang A-nya 25 per 2 kali 6 dikali 7. Jadi kosinus A sama ini dengan 36 sama ini dengan 85. 85 dikurang 25 per 84. Atau kosinus A sama ini dengan 5/7. Ya. Sekarang akan kita tentukan nilai sudut A. Kita menggunakan rumus identitas. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Kita substitusi cos, jadi sin kuadrat A sama ini dengan 1 dikurang substitusi cos 25/49. Atau sin A sama ini dengan akar dari 1/49 dikurang 25/49. Sehingga sinus A sama ini dengan, ini sinus A-nya sama dengan 24 ya. Akar dari 24/49. Atau sin A sama dengan 24 itu adalah 4 kali 6/49. Ini berarti sin A sama dengan 2 akar 6/7. Atau sin A sama dengan 2/7 akar 6. Sehingga opsi yang benar adalah B. Ke contoh yang kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C diketahui. Tentukanlah garis tinggi BD. Nah, kita jawab dengan membuat sebuah segitiga bantu. Ya. Sebut segitiga A, B, C. AC atau sebut sisi A-nya 13, sisi B-nya 14, dan sisi C-nya diketahui 15. Nah, lalu ditanya panjang atau tinggi BD. Nah, itu dia. Nah, jadi garis tinggi ini, inilah yang mewakili tinggi segitiga ABC. Sekarang kita akan mencari kosinus A dengan menggunakan aturan kosinus. Jadi cos A sama itu dengan dua sudut yang mengapitnya 104 berapa ini 14 kuadrat ditambah 15 kuadrat 196 ditambah ini 25 kuadrat 225 dikurang 13 kuadrat 169 per 2 dikali 15 dikali 14. Sehingga kosinus A sama ini dengan, kalau ini kita hitung hasilnya 252 per 420. Kita sempurnakan, kosinus A sama ini dengan 3/5. Itu nilai cos A. Sekarang kita tentukan nilai sin A dengan menggunakan identitas. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat A sama ini dengan, ini kalau kita kuadrat
9/25. Jadi kalau kita ubah 25/25 dikurang 9/25, sehingga sin A sama dengan akar dari ini 16/25, atau sinus A sama dengan 4/5. Itulah nilai sinus A. Nah, sekarang akan kita perhatikan segitiga ABC. Tadi kita peroleh sinus A-nya 4/5. Kita sebut ini persamaan 1. Lalu kita perhatikan segitiga kecil ABD. Dia siku-siku di D. Dengan memperhatikan segitiga ABD, segitiga siku-siku ABD, maka kita coba menentukan nilai sin A. Sin A sama dengan si T Mi. Ini kita tahu dari pembelajaran sebelumnya, ya. Dalam hal ini sin A sama dengan T, ini sisi di hadapan sudut, dalam hal ini BD per Mi. Dalam hal ini 15. Ya, sebut ini persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 sama dengan persamaan yang kedua, dan kita perolehlah, yuk, sin A sama dengan sin A, berarti 4/5 sama ini dengan BD per 15. Sehingga BD sama ini dengan 4/5 dikali 15, ini 3, maka BD sama dengan 12, yang menjadi garis tinggi segitiga tersebut, ya. Sehingga opsi yang benar adalah E. Kita sambung pada contoh soal yang ketiga. Pada sebuah segitiga ABC diketahui AB, AC, dan sebuah sudut. Jadi langsung saja saya kira kita buat segitiga bantunya. Ada segitiga ABC, lalu AB-nya 6, dalam hal ini sisi C-nya 6. Yang kedua AC-nya 10, B-nya 10. Dan berikut sudut A 60. Ini diketahui 60 derajat. Berapakah panjang sisi BC? Berarti ditanya ini sisi A. Itu yang ditanya. Kita ketahui bahwa aturan kosinus bisa mencari sisi dan juga bisa mencari besar sudut. Tetapi bisa juga dengan menggunakan sinus. Hanya yang lebih simpel di sini kita gunakanlah aturan kosinus, yaitu aturan kosinus untuk mencari sisi sebuah segitiga. Seperti sisi A. Sisi A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC kosinus A. Itu rumusnya. Nah, sekarang kita gunakan A kuadrat sama ini dengan B 36 ditambah C 100 dikurang 2 kali 10 dikali 6 kosinus sudutnya 60 kosinus 60. Jadi A kuadrat sama dengan 136 dikurang 10 120 dikali kosinus 60 adalah setengah. Jadi A kuadrat sama dengan 136 dikurang 60. A sama dengan akar dari dikurang 60 adalah ini 1376. Sehingga A sama dengan akar dari
476 itu 4 dikali 19 ya, pas ya. Jadi A sama dengan 2 akar 19. Itulah nilai A, 4 akar 19. Opsi yang benar adalah. Kita sambung ke contoh yang keempat. Sebuah segitiga ABC. Segitiga ABC ya. Diketahui AC sama ini dengan 4. Sisi AB sama dengan 5 dan sisi BC sebut A dan tidak diketahui ya. Lalu diketahui nilai kosinus B sama dengan 4/5. Kita akan menggunakan aturan sinus. Namun terlebih dahulu kita cari dulu sinus B. Jadi dari sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan 1. Kita cari sin kuadrat B sama dengan 1. Ini berarti 25/25 dikurang 16/25. Sehingga sinus B sama ini dengan akar dari 9/25 atau sin B sama dengan 3/5. Nah, C. Jadi kita gunakan C per sinus C sama ini dengan B per sinus B. C-nya 5 per sinus C sama ini dengan B. Dalam hal ini 4 per sinus B 3/5. Jadi 4 sin C sama dengan 5 dikali 3/5. Ini 1. Sinus C sama dengan 3/4. Nah, kita mau mencari kosinus C, sehingga sin kuadrat C ditambah cos kuadrat C sama dengan 1. Lalu 3/4 atau 9/16 ditambah kosinus kuadrat C sama dengan 1 atau cos kuadrat C sama dengan 16 dikurang 9/16. Sehingga diperoleh kosinus C sama ini dengan akar dari 7/16 atau 1/4 akar 7. Itulah nilai kosinus C. Jadi 1/4 akar 7 yang benar adalah opsi B. Kita sambung ke contoh yang keenam. Nilai sinus sudut terkecil dari segitiga yang sisinya 5, 6 dan akar 21 adalah. Kita buat ilustrasi dari sebuah segitiga ini. Ini 5. Kita buat dulu ini 6 lebih panjang dan lebih panjang lagi ya. Inilah segitiga ABC. Jadi jika ini akar 21 berarti inilah 5 dan inilah 6. Sehingga sudut terkecilnya ini, sudut terkecil ini terletak di depan sisi terpendek. Ini dia. Ya, jadi yang kita cari adalah sudut B. Nah, sudut B dengan menggunakan aturan cos, kosinus B sama ini dengan 25 yang diapit sisi BC dengan AB, 25 ditambah 36 kurang 21 per 2 kali 5 kali 6. Jadi kosinus B sama ini dengan kosinus B nya sama ini dengan ini 61 menjadi 40
per ini 60, atau kosinus B sama ini dengan 2/3. Itu kosinus B. Sehingga karena ditanya nilai sinus sudutnya, ya udah kita pakai aturan atau rumus identitas sin kuadrat B tambah cos kuadrat B sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat B sama dengan 1, dalam hal ini 9/9 dikurang 4/9, maka sin B sama dengan akar dari 5/9. Sinus B sama dengan akar 9/3 atau 1/3 akar 5. Itulah nilai sinus sudut terkecil segitiga ABC. Maka opsi yang benar adalah 1/3 akar 5, yaitu opsi C. Kita sambung untuk contoh yang ke-6. Diketahui segitiga ABC ya dengan sudut AB, AC dan sudut CAB diketahui. Tentukanlah panjang CD. Jadi kita jawab, kita gambar dulu segitiga tersebut. Nih, segitiga ABC, diketahui AB-nya 3, terus AC-nya 4, dan sudut CAB ini 60 derajat. Lalu CD adalah tinggi segitiga ABC. CD tinggi berarti dia siku-siku di sini. Siku-siku dia di sini ya. Inilah D. Garis tinggi mewakili tinggi segitiga tentunya ya. Berapakah panjang CD? Jadi dengan memperhatikan segitiga kecil ACD yang siku-siku di D, bisa kita gunakan rumus perbandingan. Apakah rumus perbandingan yang kita pakai? Sin, tangen, atau cos? Nah, melihat sudut yang diketahui, jika ini siku-sikunya, inilah dua sisi siku-siku dan ini sisi miring. Berarti yang kita pakai adalah sinus ya. Sinus A sama ini dengan si T mi, dalam hal ini CD per AC. Sinus A dalam hal ini sinus 60 sama dengan CD, itulah yang akan kita cari, per AC 4. Sinus 60 adalah setengah akar 3 sama ini dengan CD per 4, atau CD sama dengan 4 dikali setengah akar 3. Ini 2 dan CD sama dengan 2 akar 3. Sehingga panjang CD-nya adalah 2 akar 3. Yang benar adalah opsi E. Kita sambung ke soal ke-7. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut diketahui. Berapakah besar sudut ABAC? Berapakah besar sudut BAC? Nah, kita jawab. Ilustrasinya seperti ini. Ini adalah segitiga ABC ya. A-nya 3 di titik 3,1, B-nya di titik 5,2, C-nya di titik 1,5. Nah, sekarang kita harus mencari jarak AB, BC, dan AC. Nah, sekarang kita menggunakan konsep jarak. Dalam hal ini AB sama ini dengan akar dari X2 dikurang X1. Dalam hal ini 5 kurang 3, kita tulis dulu,
5 kurang 3 di kuadrat ditambah 2 kurang 1 di kuadrat. Ya, maka AB sama dengan ini akar dari 5 kurang 3 itu 2 pangkat 2 4 ditambah 1. Maka AB sama dengan akar 5. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari panjang BC. BC sama dengan akar dari BC 1 dikurang 5 minus 4 di kuadrat berarti 16 ditambah 5 dikurang 2 3 pangkat 2 9. Maka BC sama dengan akar dari 25 atau BC sama dengan 5. Yang ketiga, panjang AC. Panjang AC sama dengan akar dari AC 1 dikurang 3 minus 2 pangkat 2 berarti 4 ditambah 5 dikurang 1 4 pangkat 2 berarti 16. AC sama dengan akar 20 atau AC sama dengan 2 akar 5. Nah, sekarang kita akan menentukan besar sudut A. B, A, C, sudut A. Ini yang akan kita cari dengan menggunakan aturan cos. Kosinus A sama ini dengan, dalam hal ini dua sudut pengapitnya AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang yang di depannya BC kuadrat per 2 kali AB dikali AC. Hasil kosinus A sama dengan AB nya tadi akar 5, kalau di kuadrat itu 5 ditambah AC. AC tadi kalau di kuadrat ini menjadi 20 dikurang BC kuadrat berarti 25 per 2 kali AB akar 5 dikali AC 2 akar 5 sama ini dengan kosinus A sama dengan 25 atau 0 per ini 5 kali akar 5 kali 4 20 sehingga kosinus A sama dengan 0. Nah, kita mau mencari berapakah sudut A. Jadi kosinus berapa derajatkah 0? Jawabannya adalah kosinus 90 derajat sama dengan 0 sehingga sudut BAC adalah 90 derajat. Tuh, sehingga opsi yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut ABC diketahui. Kita akan menentukan besar sudut A. Segitiga ABC. A diketahui 3,1, min 1. B diketahui 2,3,1 dan C diketahui min 1,2, minus 4. Tentukanlah besar sudut BAC. Sudut A itu ditanya berapakah besar sudut A. Nah, sekarang kita akan mencari berapakah panjang AB dengan menggunakan rumus jarak AB. Kita tulis ini 2 dikurang 3, kita tulis dulu 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat ditambah ini 1 dikurang min 1 menjadi 1 tambah 1 kuadrat sama ini dengan akar dari
1 kurang 3 minus 1, 1 ditambah. Ini 2 tambah 4 ditambah ini 1 menjadi tambah 4. Maka AB sama dengan akar 9 atau AB-nya sama dengan 3. Yang kedua, panjang BC. BC sama ini dengan akar dari BC. Berarti min 1 kurang 2 minus 3 pangkat 2, 9 ditambah 2 kurang 3 min 1 pangkat 2 tambah 1 ditambah minus 4 dikurang 1 minus 5 berarti tambah 25. Maka BC sama ini dengan akar dari 10, 35. Yang ketiga, panjang AC. AC akar dari AC. Min 1 kurang 3 minus 4 pangkat 2 berarti 16 ditambah 2 kurang 1, 1 pangkat 2, 1 ditambah minus 4 dikurang menjadi tambah. Jadi minus 4 ditambah 1 itu minus 3 pangkat 2, 9. AC sama ini dengan akar dari 26. Nah, sekarang kita akan mencari sisi A, besar sudut A. Sudut A, kita gunakan cos. Kosinus A sama ini dengan 2 sudut yang mengapit AC. AC 26 kuadrat berarti 26 ditambah ini AC dan AB. AB-nya 9 dikurang yang di depannya kuadrat, kurang 35 per 2 dikali AB 3 dikali BA atau kali AC akar 26. Ini 35 berarti kosinus A sama dengan 0. Jika kosinus A sama dengan 0, maka kosinus berapa derajatkah 0? Jawabnya adalah kosinus 90 sama dengan 0. Sehingga sudut BAC atau sama dengan sudut A adalah 90 derajat. Sehingga opsi yang benar adalah B. Pembahasan kita pada rumus-rumus segitiga yaitu mengenai aturan sinus, aturan cos, dan juga luas segitiga. Semoga apa yang sudah kita bahas pada materi ini dan juga contoh soal bisa bermanfaat di kemudian hari. Nanti kita akan bertemu pada materi dan juga contoh soal yang berikut. Demikian, salam sehat.